Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Apa kabarnya semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, jadi mulai praktikum ini kita akan belajar tentang server ya. Jadi ini adalah kelanjutan dari praktikum jaringan komputer kita dan juga sebagai jembatan nanti Anda untuk masuk ke mata kuliah sistem operasi dan nanti akan dibahas lebih dalam di cloud computing gitu ya. Oke, saya akan jelaskan sebentar tentang kebutuhan dari praktikum kita. Oke, nah jadi praktikum kita mulai sekarang akan menggunakan virtual machine ya. Virtual machine mungkin di antara Anda sudah ada yang pernah menggunakan ya virtual machine. Oke, nah bagi yang belum menggunakan, apa itu virtual machine? Virtual machine itu adalah kita bisa memiliki komputer virtual di dalam komputer kita. Jadi ada komputer dalam komputer, gitu ya. Nah dengan teknik ini kita nanti bisa menginstall sistem operasi lain. Jadi misalnya komputer kita atau laptop kita pakai Windows, nanti kita bisa menginstal Linux misalnya di virtual machine. Atau kalau ada yang mau coba macOS juga bisa, ya. Cuman butuh hardware yang tinggi kalau Anda menjalankan virtual machine-nya macOS. Oke, nah bagaimana cara kerjanya? Ini sekilas saya sampaikan di sini ya. Jadi ada yang namanya virtualization software atau disebut dengan hypervisor. Hypervisor nanti kita akan menggunakan VirtualBox ya. Jadi hypervisor ini nanti yang akan mengatur interaksi dengan hardware. Seperti itu ya. Jadi di sini akan muncul istilah sharing hardware ya. Karena sharing hardware tentunya performanya tidak sebagus kalau kita langsung menggunakan hardware itu sendiri. Tapi untuk belajar ini sudah sangat cukup ya. Oke, nanti ini akan dibahas lebih lanjut oleh Pak Ajib di mata kuliah cloud computing nanti. Oke, nah syaratnya komputer atau laptop Anda itu harus memiliki fitur Intel VTX yang menggunakan prosesor Intel atau AMD-V yang menggunakan prosesor AMD ya, dan harus di-enable di BIOS-nya. Jadi ini contohnya ya. Silakan Anda cari di bagian CPU biasanya ada kata-kata virtualization. Ini kalau Anda pakai BIOS-nya Award. Kalau Anda pakai BIOS-nya AMI, American Megatrends ya. Ini tulisannya Intel Virtualization Technology. Ya, pokoknya ada kata-katanya virtualization lah, seperti itu. Kalau Anda yang pakai prosesor AMD, itu namanya SVM. Ya. Di BIOS-nya namanya SVM. Silahkan di-enable. Ya. Nah, untuk software-nya atau hypervisor-nya, ada dua pilihan yang sering digunakan, VirtualBox atau VMware. Ya. VMware nanti ada VMware Workstation nanti yang free. Nah, di praktikum kita akan menggunakan VirtualBox. Kenapa? Karena ini free, simple. Ya. Tapi di dunia kerja, itu kebanyakan pakai VMware. Secara performa lebih bagus pakai VMware, memang. Tapi untuk belajar, cukup kita pakai VirtualBox saja yang free. Oke, kemudian ini adalah bahan-bahan praktikum kita, ya. Yaitu yang pertama nanti kita akan menginstal virtual machine, kemudian kita akan mendownload Linux server ISO-nya ya. Kemudian kita akan mendownload menggunakan komputer atau laptop ya. Dan kita butuh koneksi internet. Nah, ini nanti bagi Anda yang memiliki keterbatasan untuk koneksi internetnya ataupun untuk laptopnya nanti saya sampaikan beberapa triknya sehingga Anda tetap bisa mengikuti praktikum ini. Oke, baik. Kita akan mulai praktikum kita dengan mendownload si virtual machine, ya. Oke. Nah, di praktikum kita ini kita akan menggunakan virtual machine-nya adalah VirtualBox. Bentar, akan saya share dulu. Oke, kita akan mendownload VirtualBox ya. Anda ketikkan aja di sini VirtualBox ya. Nah, ini ada Oracle VirtualBox. Di sini ada download. Silahkan Anda download sesuai dengan OS Anda yang Anda gunakan ya, sistem operasi yang Anda gunakan. Ini kebetulan saya sudah mendownload sebelumnya. Oke, berikutnya kita akan
menginstall Linux server. Pada praktikum kita, saya akan menggunakan Ubuntu server ya. Nah, ini. Apabila Anda familiar dengan distro lain, misalnya Anda pakai Debian atau Anda pakai CentOS, ya silahkan, nggak ada masalah, sama-sama aja kok. Ya nanti kita akan belajar perintah-perintah yang umum bisa digunakan di semua server. Ya, oke. Kenapa kok saya gunakan Ubuntu server? Ya karena ini salah satu distro Yuta Umat ya, yang paling banyak digunakan. Oke, jadi di sini kita download yang option 2, manual server installation ya. Kemudian Anda klik download ya. Nah, ini apa namanya? Ukurannya lumayan besar. Jadi kalau Anda yang nggak punya koneksi internet yang bagus, nah nanti Anda bisa menggunakan alternatifnya. Alternatifnya apa? Anda bisa cari, ini saya sudah download ya, saya cancel aja. Wait, Linux server. Ya. Nah ini ada banyak macamnya. Linux server yang ringan, ya. Nah ini. Nah, ini ada, kalau CentOS ada minimal small distro. Kalau yang Ubuntu ada minimal ISO. Kalau Fedora juga ada minimalnya. Jadi silakan Anda sesuaikan dengan kondisi Anda ya. Yang penting kita bisa tetap praktikum ya. Nah, ini contohnya ini Debian. Debian itu cuma 300 mega ya. Tapi nanti ketika proses instalasi dia akan mendownload banyak package dan itu butuh koneksi internet ya. Jadi kalau Anda yang nggak punya koneksi internet, Anda lebih baik download yang versi yang ini. Yang 1,1 giga tadi. Tapi ini pun tetap dia akan butuh internet nanti untuk update ya. Kecuali Anda nggak update. Oke, baik, setelah di-download kemudian Anda install si VirtualBox-nya. Ada install biasa ya. Prosesnya seperti biasa, tinggal next. Jadi oke. Kemudian ini kebetulan saya sudah menginstal. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Jadinya akan seperti ini. Oke ya, jadinya akan seperti ini. Nah, pertama kita akan buat dulu virtual machine-nya ya. Kita klik tombol new. Kemudian di sini kita beri nama. Misalnya saya buat namanya Linux server. Misal ya. Kemudian lokasinya silakan Anda tentukan di mana. Saya letakkan di sini saja. Di virtual machine sini ya. Oke. Kemudian type-nya Linux, versionnya yang 64 bit, kecuali Anda menggunakan OS yang 32 bit, maka Anda pakai yang 32 bit di sini ya. Oke, kemudian next. Nah, ini memorinya kita tentukan. Maksimalnya adalah setengah dari RAM Anda ya, maksimal, paling banyak. Tentunya semakin banyak memori yang kita gunakan untuk virtual machine akan semakin cepat. Tapi ingat, komputer kita juga butuh proses, butuh memori. Ya, jadi saya buat separuhnya deh, biar cepat. Oke, next kita buat virtual hard disk-nya. Ya, kita create dulu virtual hard disk-nya. Kita buat yang versi VDI, yang versinya VDI. Kemudian dynamically allocated. Nah, ini maksudnya ukuran hard disk-nya ini akan menyesuaikan dengan besarnya file yang ada di hard disk tersebut. Kalau kita buat fix, maka ukurannya akan tetap. Jadi meskipun misalnya kita buat fix 10 GB, meskipun isinya cuma 5 GB, maka akan ada file hard disk sebesar 10 GB. Jadi kita pilih yang dynamic aja ya, dynamic allocated. Kemudian lokasinya silahkan diletakkan di mana ya. Pastikan Anda punya space yang cukup ya, space yang cukup di komputer Anda. Kemudian kita buat ukurannya misalnya 10 GB ya. Oke, kita create. Nah, sudah selesai ya.
Kemudian ada setting tambahan. Kita klik di sini, di setting, kemudian di sistem. Nah, ini prosesornya sekarang. Prosesornya kita buat setengah dari prosesor fisik Anda. Kebetulan komputer saya punya 12 CPU ya. Di sini saya gunakan 4 untuk virtualnya. Kemudian di network. Nah, ini di network Anda pilih yang bridge ya. Bridge adapter. Nah, ini tujuannya agar nanti Anda bisa meremote si virtual machine ini. Jadi nanti Anda seolah-olah akan punya dua komputer. Salah satunya adalah virtual. Oke, di bridge ke network Anda. Kalau Anda pakai wireless, silakan di bridge ke wireless. Kalau Anda pakai LAN LAN card ya, jaringan komputer kabel, silakan Anda attach to LAN Anda. Oke, ini saya attach ke wireless ya. Oke, jadi ya. Nah, selanjutnya kita akan install. Ya, proses instalasi akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Baik, demikian. Apabila ada pertanyaan, silakan Anda tanyakan di grup kita. Ya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.